Kajian Tafsir Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang Ta'aruf bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering menganjurkan bahwa umat Islam ini kan rajin membaca surat Yasin, kadang surat Waqiah, surat Muluk. Saya mengusulkan juga sering-sering baca surat Al-Hujurat. Karena dalam surat Al-Hujurat ini banyak sekali norma-norma, ajaran-ajaran baik tentang intern kaum mukminin dalam komunitasnya maupun dengan pihak luar. Misalnya ada satu ayat di ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Jadi ini sangat global dan universal. Wahai manusia, sungguh aku Allah, kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Paling sana Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Kemudian aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling menghargai, saling kenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa kalian semua. Sungguh Allah Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mengamati. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman secara universal, dan inilah apa namanya prinsip utama dalam pergaulan hidup kemanusiaan.
kita dari manapun berada, apapun bangsa kita, apapun suku kita, kita berasal dari lelaki dan perempuan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua min Adam, wa Adam min turab. Jadi kita semua itu adalah keturunan Adam, keturunan tanah. Kemudian ketika menyebar ini, terjadilah suku-suku. Suku-suku melebar menjadi bangsa-bangsa. Ini memang diciptakan Tuhan demikian. Untuk apa sebetulnya? Ya untuk saling mengenal. Saling mengenal karena suku ini mempunyai budaya tersendiri, mempunyai tradisi sendiri, mempunyai adat istiadat sendiri. Saling berkenalan dengan di sini, maka di sini akan menghargai ini akan menghargai ini. Lalu karena ta'aruf antara suku-suku dan bangsa-bangsa ini, kemudian pertanyaannya, nanti ini kemudian kalau ada suku yang merasa lebih hebat dari suku yang lain, atau satu bangsa merasa lebih hebat dari bangsa yang lain, itu standar kehebatannya apa? Maka di dalam ayat ini dijelaskan pula tentang standar itu. Hebat itu menurut siapa? Karena yang menciptakan itu Tuhan, yang menciptakan kita itu Allah, maka tentu saja hebat, mulia, paling agung itu juga menurut Allah Ta'ala. Nah, Allah menetapkan untuk komunitas manusia yang luar biasa besar ini, yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa ini, standarnya adalah ketakwaan. Karena standarnya ketakwaan, hampir satu sama lain tidak tahu mana yang lebih hebat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini, sambil menunjuk dada beliau. Takwa itu di dalam, sehingga kita tidak tahu takwanya orang itu. Kita paling tahu tanda-tanda ketakwaannya itu, tapi takwanya sendiri yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya ini? Artinya lalu kita sebagai manusia itu apakah sebagai kelompok suku apa kelompok bangsa, kita tidak boleh merendahkan suku lain. Bangsa tidak boleh merendahkan bangsa lain, bahkan orang tidak boleh merendahkan orang lain. Karena kita tidak mempunyai kebanggaan yang lebih terhadap yang lain. Kita sama, semuanya dari laki-laki dan perempuan lahirnya. Dan yang membuat kita lebih mulia dari orang lain itu adalah takwa yang kita tidak tahu sejauh mana takwa itu. Sehingga kita hidup bersama-sama dengan manusia yang lain, sama-sama sebagai hamba Allah Ta'ala. Itu tadi adanya saling berkenalan, saling menghargai satu sama lain. Di sini punya kelebihan, di sini bisa mengambil kelebihan itu,
di sini ada yang baik, bisa diambil kebaikannya di sini, begitu. Tapi untuk menyatakan paling hebat tidak bisa, karena yang paling hebat adalah yang paling takwa kepada Allah. Nah, sekarang saya tanya, Anda lebih takwa dari saya? Anda tidak bisa jawab. Apakah Anda lebih takwa dari saya? Apa Anda tahu kalau Anda lebih takwa dari saya? Atau apakah Anda tahu kalau saya takwanya lebih daripada Anda? Apakah saya lebih takwa dari Anda? Anda juga tidak tahu. Yang adanya klaim. Nah, maka dengan ayat ini itu luar biasa. Kita jadi sebagai manusia yang berbeda-beda suku maupun kebangsaan kita hanya mengejar satu aja, yaitu ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Padahal kalau kita benar-benar takwa kepada Allah Ta'ala, maka kita bisa bergaul dengan sesama hambanya dengan baik, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita takwa kepada Allah Ta'ala. Adanya kemudian antara suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, bahkan perorangan dengan perorangan, ini pergaulannya tidak baik karena ada yang ketakwaannya ini kurang atau justru tidak takwa dan lain sebagainya. Kalau semuanya takwa, maka di dalam Quran itu kata-kata takwa itu luar biasa banyaknya. Ini dan definisi tentang takwa juga banyak sekali. Yang intinya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Anda bayangkan manusia ini semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala, tunduk dalam pengertian yang sesungguhnya, artinya tahu apa yang diperintahkan Tuhan dan melaksanakan, apa yang dilarang Tuhan dan menjauhinya. Itu insya Allah ya, dunia ini aman dan damai. Tapi itu tidak terjadi karena hal itu tidak dilakukan, tidak dihayati, tidak dipahami oleh manusia-manusia itu sendiri. Ya, jadi ini saya sering mengatakan, ini penyebutan urutan itu menarik sekali untuk diperhatikan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Ini sering saya buat pidato untuk perkawinan. Saya tidak menafsiri ayat ini, tetapi menunjuk kepada urutan. Disebut dulu zakarin wa unsa, kemudian su'uban, kemudian qabail. Ini kalau kita perhatikan dalam pergaulan hidup ini, dalam saling mengenal seperti yang diharapkan dalam ayat ini, lita'arafu, itu upaya yang dilakukan adalah mendekatkan perbedaan-perbedaan. Kalau Anda ingin baik dengan orang, berusahalah Anda untuk mendekatkan perbedaan Anda dengan orang itu. Kalau Anda ingin mendekatkan antara suku dengan suku, Anda carilah apa perbedaan-perbedaan itu, dan kalau bisa
dekatkan perbedaan-perbedaan itu. Nanti suku dengan suku itu kalau saling mengerti tentang perbedaan-perbedaan, saling menghormati perbedaan-perbedaan, maka itu terjadi harmonisme. Bangsa dengan bangsa juga begitu. Nah, kalau kita lihat ini urutannya, suku dengan suku itu berbeda. Misalnya suku Jawa dengan suku Sunda itu berbeda, tapi perbedaan mereka antara suku Sunda dan Jawa, suku Jawa dan Madura misalnya, dibanding dengan perbedaannya bangsa dengan bangsa, itu tidak terlalu besar. Untuk mendekatkan perbedaan suku dengan suku itu relatif lebih mudah daripada bangsa dengan bangsa. Artinya pengenalan suku dengan suku lebih mudah dilaksanakan ketimbang bangsa dengan bangsa. Yang lebih sulit justru perbedaan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan ini perbedaannya fitri sekali. Nah, mungkin kalau suku sama suku itu perbedaan adat istiadat, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, itu semua bisa dijembatani. Bangsa-bangsa lebih berat. Misalnya kalau kita dengan Sunda, Jawa dengan Sunda misalnya, itu ya berbeda. Tapi kalau kita cari perbedaannya itu tidak banyak dan mudah didekatkan perbedaan itu. Anda bandingkan misalnya perbedaannya bangsa dengan bangsa, itu dari bahasanya, dari makanannya, dari budayanya, dari adat istiadatnya, bahkan kadang-kadang dari warna kulitnya segala macam berbeda jauh sekali. Itu pun semuanya ini menurut ayat ini diharapkan lita'arofu, saling mengenal, saling mendekatkan perbedaan-perbedaan masing-masing. Ya tidak masalah, asal dengan yang lain itu tidak berkelahi, dengan yang lain itu ta'aruf, saling menghargai, saling mengenal. Dan itu sudah fitrah manusia, ingin berkumpul-kumpul satu keluarga, satu suku, satu bangsa. Itu fitrahnya manusia memang suka begitu. Makanya lalu di sini disebutkan di ta'arufu itu, agar mereka saling mengenal satu sama lain. Karena dengan mengenal ini, lalu kita tidak saling merendahkan, tidak saling melecehkan, tapi saling menghormati, saling menghargai. Jadi ini apa namanya? Kalau kita mencermati ayat 13 surat Hujurat ini apa namanya? Mencakup persoalan universal kemanusiaan sebetulnya. Jadi dari sinilah lalu ada konsep tentang ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu adalah persaudaraan kemanusiaan. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Nah, kita ini repotnya karena dari yang paling kecil ini sendiri kita masih kesulitan mewujudkannya. Ukhuwah watoniyah itu sangat sulit karena di ukhuwah Islamiyahnya sendiri
Mau ukhuwah basyariyah itu semakin sulit lagi, karena persaudaraan watoniyah saja tidak bisa tercapai. Gimana mau persaudaraan yang lebih besar? Jadi kita dari keluarga, persaudaraan RT, persaudaraan RW, persaudaraan desa, persaudaraan negara, persaudaraan watoniyah. Nah, di dalam waton ini, di dalam negara ini ada berbagai-bagai umat. Lalu di situ ada persaudaraan umat-umat. Persaudaraan umat-umat ini kecil-kecil, ada persaudaraan lebih besar lagi, adalah persaudaraan watoniyah. Tapi ini juga masih kecil-kecil persaudaraan watoniyah ini. Ada yang lebih besar lagi, yaitu ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Nah, ayatnya ini, persaudaraan kemanusiaan itu. Makanya Allah Ta'ala yang dihitopi, yang difirmani oleh Allah adalah seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Ada di dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi di sini ya ayyuhan nas, wahai manusia keseluruhan. Ingin hidup bahagia di dunia ini, kalian harus ta'aruf antar suku, antar bangsa. Dasarnya apa? Dasarnya kemanusiaan. Karena kalian diciptakan min zakarin wa unsa. Tidak ada yang lepas dari itu. Semuanya dari ayah dan ibu yang satu. Dengan demikian sebetulnya kalau dirunut ke sana, kita itu satu darah. Itu satu keturunan. Keturunan manusia. Yang bagaimanapun perbedaan kita dari segi suku maupun bangsa, kita masih mempunyai persamaan karena kita satu jenis, sama-sama manusia. Kita tidak bisa ta'aruf dengan kuda, sama kera, segala macam. Dan dengan manusia itu seharusnya kita sangat bisa. Kalau kita bisa dekat dengan kuda, dengan anjing, dengan kucing, maka dengan yang sejenis ini mestinya kita lebih bisa. Karena kita terdiri dari darah daging yang berasal dari satu ayah, satu ibu. Kadang-kadang tahun manusia ini lalu tidak melihat ke sana, tidak melihat kemanusiaannya, tapi melihat kepentingannya. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian menyebabkan pergesekan di antara kehidupan persaudaraan, baik persaudaraan keluarga, persaudaraan kesukuan, persaudaraan kebangsaan, menjadi menjadi terganggu. Jadi kalau ikut kepada ayat ini, firman ini, kita kalau saling menghargai, itu intinya, saling menghargai, saling menghormati, insya Allah segala macam perbedaan-perbedaan bisa dilalui dengan baik.
ya apa namanya, bukan tidak mengenal ya, lupa, tapi lupa karena kepentingan terutama kepentingan duniawi itu seringkali membuat manusia lupa segala-galanya, termasuk lupa bahwa mereka itu satu keturunan, lupa mereka bersaudara, bahkan lupa kepada diri sendiri. Karena itu orang-orang yang beriman diminta oleh Allah supaya tidak melupakan Allah. Jadi kuncinya di situ. Kalau kita ingat Allah, kita ingat bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Kalau kita ingat Allah, kita ingat bahwa Allah menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kalau kita ingat Allah, maka kita akan melakukan ta'aruf, pengenalan satu sama lain. Jadi kunci daripada segala macam ini untuk selalu mengingat ini semua adalah selalu ingat Allah. Begitu kita melupakan Allah, kita akan lupa bahwa kita diciptakan dari satu ayah, satu ibu. Kita lupa kalau kita itu dijadikan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita lupa bahwa standar kehormatan dan kemuliaan itu adalah takwa. Karena itu Allah berfirman dalam ayat lain, dalam surat lain kepada orang-orang mukmin supaya la takunu kalladzina nasullah, kalian jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena kalau orang itu lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka akan dijadikan oleh Allah lupa diri. Tidak hanya lupa semua ini, tapi malah lupa diri. Orang yang lupa kepada Allah akan dijadikan Allah lupa diri. Mereka akan lupa dirinya. Saya ini siapa? Mengapa saya harus berkelahi dengan saudara saya sendiri? Bahkan kadang-kadang mencaci maki orang tua sendiri. Kadang-kadang kita berkelahi dengan orang yang tidak kita kenal, hanya mendengar-dengar saja. Saya mendengar ada orang ngomong bahwa si fulan itu buruk, saya ikut memburuk-burukkannya. Segala macam ini karena apa? Karena lupa diri. Kenapa lupa diri? Karena lupa kepada Allah. Kuncinya itu. Kalau orang ingat Allah, dia akan ingat bahwa dia diciptakan min zakarin wa unsa. Kalau ingat Allah, maka dia ingat bahwa dia dijadikan oleh Allah sebagai berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kalau dia ingat Allah, dia akan tahu bahwa perbedaan-perbedaan mereka adalah untuk lita'arofu, bukan untuk yang lain. Kalau ingat Allah, maka tahu bahwa kemuliaan sejati di hadapan Allah adalah pada mereka yang lebih takwa. Iya, jadi di samping fitrah itu perbedaan itu Anda tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kita itu tidak berbeda. Jadi tidak ada ta'aruf karena kita sama semua. Ngapain? Jadi tidak ada dinamikanya, tidak ada variasinya, tidak ada indahnya sama sekali. Anda bayangkan aja di satu taman itu misalnya bunganya itu satu warna, hitam semua atau kuning semua, itu merusak meripat. Tapi kalau warna-warni, kita sedap memandang taman itu. Perbedaan itu anugerah Allah yang paling besar. Karena kalau tidak berbeda, kita tidak merasakan kehidupan ini. Demikian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf.
wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan kajian tafsir Al-Quran bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri.